keluarga gitu ya. Kalau pakar keluarga ada yang namanya Pak Dwijo, Pak Jarot, Pak Julianto Simanjuntak. Cuman kalau menurut saya memang dipakai Tuhan untuk apa namanya, ya sebagai fasilitator lah, memfasilitasi kegerakan keluarga, tapi bukan pakar. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang saya nggak bisa, pasti Pastor Daniel juga bisa jawab. Ya, Bapak Ibu. Oke. Saya merancang berdasarkan permintaan Pastor Daniel ya, ada 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan membahas tentang dasar-dasar pernikahan sebetulnya ya, dasar-dasar pernikahan. Nah, pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai visi dan tujuan Allah dalam pernikahan. Jadi apa sih visi Allah dalam pernikahan? Lalu yang kedua, tanggal 15 Juli, kita akan belajar mengenai peran suami dan istri. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Jaliaman Sinaga. Lalu hari Rabu, tanggal 22 Juli, kita akan belajar mengenai kuasa hidup dalam visi dan tujuan Allah. Jadi kalau ada visi dan tujuan Allah, ternyata Tuhan itu memberikan kuasa, ya, memberikan kuasa bagi kita untuk bisa menjalankan visi dan tujuan Allah ini, khususnya dalam pernikahan. Nah ini luar biasa nih, kuasa, ternyata ada kuasa dan nanti akan diajarkan oleh Bapak Dwijo Saputro. Ya, yang terakhir, 29 Juli, kita akan belajar mengenai saling melayani. Bagaimana suami istri bisa saling melayani, akan diajarkan oleh Bapak Syamsuri dari BPN GBI Eklesia. Nah, hari ini jadi kita akan, saya sharing mengenai visi dan tujuan Allah dalam pernikahan ya. Kalau saya lihat Bapak Ibu ini kan sudah menikah ya, artinya sebetulnya mungkin sudah berpengalaman, pasti berpengalaman, dan ya ini saya anggap sebagai refreshing lagi, kita diingatkan kembali. Kalau mungkin ada yang apa namanya selama ini kita udah 10 tahun, 20 tahun menikah, ini kita ingatkan kembali lah, kita disegarkan kembali ya. Oke, saya mau coba share screen, tapi di sini host disable share screen. Pak, boleh ya saya di apa? Untuk share screen sini. Oke. Ya. Oke. Nah, jelas Bapak Ibu? Apakah jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Jelas, Oke. jelas. Visi dan tujuan Allah dalam pernikahan ya. Mungkin nanti setelah saya sampaikan 23 slide ya, kita bisa diskusi. Pak Daniel ini sampai jam berapa ya Pak Daniel? Kita buat 1,5 jam, Bang. 1,5 jam ya, oke lah, sip. Nanti habis ini kita bisa diskusi, bisa sharing ya. Visi dan tujuan Allah dalam pernikahan. Nah, mungkin saya boleh dapat jawaban dari 2 atau 3 orang. Menurut pendapat Anda, apakah pernikahan itu? Apakah pernikahan itu dan mengapa Tuhan menciptakan pernikahan? Saya minta ya 2 atau 3 orang jawab. Apakah pernikahan itu? Apa sih pernikahan? Kita bicara mengenai pernikahan, kita hidup dalam pernikahan, tapi sebetulnya apa itu pernikahan? Lalu mengapa Tuhan menciptakan pernikahan? Kenapa sih kita tidak diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan, kita hidup secara individu sendiri-sendiri, tapi kenapa mesti bersatu dalam sebuah pernikahan? Boleh ada yang volunteer, Bapak Ibu? Ayo. Apakah pernikahan itu? Shalom. Shalom. Coba memberi pendapat ya. Silakan, nggak ada yang salah. Oke, kalau menurut kami mungkin pernikahan itu adalah yang diciptakan oleh organisasi yang diciptakan Allah, dan pernikahan itu adalah satu penggenapan firman Tuhan.
Ya, mantap, mantap. Ini udah diajar Pastor Daniel nih pasti nih, mantap sekali. Yang lain mungkin Bapak Ibu, apa pernikahan Mas itu? Anton, Lalu mengapa Tuhan menciptakan pernikahan? Silakan Pak. mengapa Tuhan menciptakan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga ilahi. Ya. Untuk menjadi partner Allah, membentuk keluarga ilahi dari generasi ke generasi. Mantap. Wah, ini jawabannya sudah mantap semua nih. Oke, berikutnya ada lagi mungkin Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan menciptakan pernikahan? Terus apa pernikahan itu? Kalau di Amerika, pada saat kita memberikan pertanyaan, apakah keluarga itu, ya? Apa definisi dari keluarga itu di Amerika? Apa namanya? Sudah sangat beragam, ya, di Amerika. Apalagi ditanya mengenai ini, apakah pernikahan itu? Pernikahan buat mereka bisa jadi antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lalu ada hubungan kontrak, segala macam definisi dari pernikahan. Oke, saya minta seorang lagi ya, apakah pernikahan itu dan mengapa Tuhan menciptakan pernikahan? Pernikahan itu adalah upacara peningkatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku, bangsa, agama. Apakah pernikahan itu? Pernikahan itu yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan juga supaya kita mengikat janji kita kepada istri kita sebagai pendamping hidupnya kita. Ya, mantap. Ya, definisinya sangat lengkap ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangsi mengenai pertanyaan tadi ya. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28, di sini dikatakan Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ini pertama kali nih Allah berkati, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi luar biasa nih. Dalam satu pernikahan yang pertama kali, Tuhan memberkati, dan bukan hanya memberkati, namun memberikan perintah supaya bertambah banyak. Ya, jadi bertambah banyak, beranak cucu, ada dominion mandate untuk memenuhi bumi. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Hari, untuk memenuhi bumi dengan generasi-generasi ilahi. Jadi bukan memenuhi bumi dengan orang-orang berdosa, namun dengan generasi ilahi. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, memenuhi bumi dengan generasi ilahi ini tentu ada satu awal ya, yang harus terjadi ya, yaitu dalam sebuah pernikahan. Makanya kalau dalam Kristen, pernikahan itu tidak ada pernikahan antara sesama jenis. Karena dengan pernikahan sesama jenis pasti sudah tidak bisa memenuhi apa yang terdapat di dalam Alkitab. Tidak bisa beranak cucu pasti kan, tidak bisa bertambah banyak. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat apa itu pernikahan dari perspektifnya Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Nah, mengapa menikah? Ya, saya percaya pada saat Bapak Ibu tulisannya jelas nggak? Saya bisa sedikit ya. Pada saat kita menikah, ya, mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, kita punya alasan masing-masing gitu ya. Kenapa menikah? Ada orang yang mengatakan, dia teman baik saya, sahabat saya, ya, dan masa cuma jadi sahabat setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya harus menikahlah, ya. Atau dia melengkapi saya, ya. Saya orang yang introvert, dia orang yang ekstrovert. Saya rasa kalau kami menikah dalam
apa sebuah pernikahan, kami hidup bersama, maka itu akan bisa melengkapi saya. Atau mungkin ada orang yang beranggapan, oh kalau saya menikah dengan dia, pasti nanti kami bahagia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita dulu pikirannya seperti itu ya. Kenapa menikah gitu kan? Saya suka sama dia gitu. Dia orangnya menarik, dia orangnya baik, dia melengkapi saya. Tapi ada juga yang menikah karena kebutuhan ekonomi ya. Ada juga nih karena kebutuhan ekonomi. Dulu ada yang namanya, saya nggak tahu kalau di Malaysia tahu nggak ya, kalau di Indonesia ada tuh kisah Datuk Maringgi gitu ya, Siti Nurbaya itu dinikahkan karena kebutuhan ekonomi ya. Atau juga ada yang umur sudah lanjut ya, karena ini khususnya buat para wanita ya, usia sudah lanjut ya, memang harus menikah ya. Jadi pernikahan itu bukan dilakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya, namun berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan kepentingan kita ya. Nah, 4 pertanyaan ini Bapak Ibu ya, ini mengapa menikah ya, ini pertanyaan ini benar-benar menentukan perjalanan pernikahan kita berikutnya. Jawaban atas pertanyaan ini, kalau kita bisa menjawab dengan benar mengapa kita menikah, maka pernikahan kita ya akan baik. Jawaban tersebut menjadi faktor apakah pernikahan Anda kelak menjadi berhasil atau enggak. Ya. Jadi kita sekarang ini belajar dari awal, betul-betul dari awal. Ya. Jawaban tersebut menjadi faktor pernikahan ini akan berhasil atau tidak. Pertanyaan mengapa ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi dan tujuan. Ini menentukan segalanya. Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan misi. Pertanyaan misi. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa menikah? Ya. Ini memerlukan satu jawaban yang benar. Memerlukan satu jawaban yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ternyata kita sebagai orang Kristen itu ada perbedaan yang sangat mendasar antara pernikahan Kristen dengan pernikahan non-Kristen. Ya. Banyak alasan yang menjadikan seorang Kristen menikah. Tadi ya, karena usia sudah lanjut dan lain sebagainya. Namun hasil akhirnya berpusat pada kebahagiaan sendiri. Ya. Jadi sebetulnya kalau pertanyaan-pertanyaan ini, mengapa menikah, dan jawabannya karena teman baik, karena dia melengkapi saya, kami berdua pasti bahagia, kebutuhan ekonomi, usia lebih lanjut, ini kan tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Pada saat kita mau menikah, namun tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, memenuhi apa yang kita mau, maka itu menjadi landasan atau dasar yang tidak kuat dalam sebuah pernikahan. Ya. Tidak ada bedanya kalau alasan pernikahan kita seperti ini, karena dia teman baik saya, dia melengkapi saya, kami berdua pasti bahagia. Ini orang-orang non-Kristen juga jawabannya sama seperti ini. Kita mesti memiliki alasan yang berbeda kenapa kita menikah. Ya. Harus ada alasan yang berbeda. Ya. Di sini dikatakan kalau alasannya tadi seperti itu, maka ujung-ujungnya berpusat pada kebahagiaan diri sendiri, untuk memenuhi pencapaian diri sendiri dan mengabaikan bahkan kehilangan tujuan yang utama dalam pernikahan. Kehilangan tujuan, visi Tuhan dalam pernikahan kita hilang kalau alasan menikah seperti itu. Nah, kita telah mengabaikan arti pernikahan yang dimotivasi oleh Alkitab, ya, dengan tujuan untuk meninggikan Kristus dan memperluas Injil. Ya. Bapak Ibu, ada nggak di antara kita yang menikah tujuannya apa dari awal? Tujuan menikah untuk saya ingin meninggikan Kristus. Tujuan menikah untuk memperluas Injil. Kelihatannya ideal sekali ya. Namun sesungguhnya tujuan pernikahan Kristen adalah ini. Tujuan pernikahan Kristen adalah meninggikan Kristus dan memperluas Injil. Ini menurut Alkitab. Bukan yang tadi itu, karena saya akan bahagia. Bukan. Tujuan pernikahan Kristen adalah ini. Dan ini tidak ditemukan dalam pernikahan-pernikahan lain di luar Kristen. Tujuan kita dalam pernikahan sangat jelas. Untuk meninggikan Kristus lewat apa? Lewat pernikahan kita. Untuk meninggikan Kristus lewat apa? Lewat keluarga yang kita bangun. Untuk meninggikan Kristus lewat apa? Lewat pernikahan kita. Untuk memperluas Injil lewat apa? Lewat pernikahan kita. Itu tujuan pernikahan. Nah, prinsip Alkitab tentang visi dan tujuan pernikahan dan keluarga. Ya. Jadi ini kita akan belajar mengenai prinsip Alkitab tentang visi dan tujuan pernikahan dan keluarga.
Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bro Ronald ya, Bro Ronald, Pak Hari dan juga yang lainnya, bahwasanya Allah membangun keluarga, ya, Allah membangun keluarga dan menetapkannya sebagai pondasi bagi kehidupan, bermasyarakat, berelasi, dan beriman. Jadi keluarga ini pondasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya bersyukur dengan Pastor Daniel ya. Pastor Daniel tahu nih, kalau membentuk gereja, membangun gereja, ya, itu tidak akan kuat kalau pondasinya nggak kuat. Apa itu pondasinya? Keluarga. Keluarga adalah pondasi, bukan hanya bagi gereja, namun bagi bermasyarakat. Ya. Keluarga adalah pondasi dalam apa? Relasi, dan keluarga adalah pondasi dalam apa? Dalam beriman. Pondasinya keluarga. Jadi kalau kita mau ada kerinduan untuk kita ada transformasi di kota kita, di Kucing, awal harus pondasinya itu harus beres dulu, keluarga. Kita ada kerinduan, ada transformasi, perubahan, sesuatu yang luar biasa di gereja kita, di bangsa kita. Pondasinya harus betul dulu. Apa itu? Keluarga. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Karena Tuhan katakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi keluarga adalah pondasi bagi kehidupan, bermasyarakat, berelasi, dan beriman. Nah, yang kedua, Allah melanjutkan karya keselamatan bagi manusia melalui ikatan janji kepada keluarga. Ya. Jadi keselamatan ternyata Tuhan juga mau melakukannya lewat apa? Lewat keluarga. Ya. Tuhan mau melakukan keselamatan itu lewat apa? Lewat keluarga. Kalau kita lihat pada saat Tuhan membinasakan seluruh manusia di bumi, Tuhan menyelamatkan bukan hanya satu orang, namun satu keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Nuh, ya. Keluarga Nuh. Karena Tuhan mau lewat satu keluarga itu, ya, karya keselamatannya diteruskan. Dan Tuhan juga mau, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan kita pikir kita ada istri, ada suami saat ini, lalu ada anak-anak, tidak ada tujuan Tuhan di situ. Ada, Tuhan ingin apa? Melanjutkan karya keselamatan lewat keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Lewat keluarga Bapak Ibu, ada anak-anak yang ilahi. Lewat keluarga Bapak Ibu, ada keluarga lain yang dijangkau. Contohnya, kalau kita lihat contohnya apa? Lewat keluarga Pastor Daniel, ya, ada keluarga lain yang dijangkau. Nah, ini Tuhan inginnya seperti ini, lewat keluarga. Bukan hanya kita menjangkau keluarga lain, namun apa? Injil itu diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya, hidup kita Bapak Ibu ini cuma sementara. Hidup kita cuma sementara, 70 tahun, 80 tahun. Ya, namun setelah itu, ya, kehidupan akan terus berlangsung, berjalan, ya, meskipun kita sudah tidak ada lagi di bumi. Ya, tapi kan kita harus mewariskan sesuatu yang paling penting, yaitu apa? Iman. Kita sudah nggak ada, Bapak Ibu, tapi kita harus memastikan kita punya warisan buat anak-anak kita, iman. Dan anak-anak kita juga akan mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu yang ketiga, ya. Nah, Allah merancang keluarga untuk dijadikan pusat kesaksian tentang perbuatan baik Allah dan pusat pemuritan bagi setiap anggota keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas, ya, Matius 28 mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Pemuritan itu dimulai dari mana, Bapak Ibu? Pemuritan dimulai dari keluarga. Pemuritan dimulai dari keluarga. Karena di dalam keluarga, orang tua memuridkan anak-anaknya dengan mengajarkan berulang-ulang. Ya. Kalau di gereja, kita juga, saya sebagai gembala di gereja lokal juga memuridkan jemaat. Namun pemuritan yang saya lakukan terbatas. Ya. Tapi saya bisa memuridkan anak saya istilahnya 24 jam sehari, ya. Memuridkan di rumah, diajak, ditegur, dibimbing, dibina, ya, itu memuridkan, yaitu anak-anak saya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Kejadian 18 ayat 18 dikatakan di sini, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Ini yang dipikir Tuhan. Abraham akan jadi bangsa yang besar. Ya, lewat Abraham akan ada satu bangsa yang besar. Dan bukan hanya besar, tapi berkuasa.
Caranya kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Caranya supaya keturunan Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Ternyata caranya bukan, kalau berdasarkan Kejadian 18 ayat 18-19, caranya bukan apa? Bukan ekspansi dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan. Caranya untuk menjadikan Abraham adalah bangsa yang besar, caranya apa? Dia harus apa? Dia harus memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dia harus mengajar kepada anak-anaknya, dia harus mendidik anak-anaknya, dia harus mendisiplinkan anak-anaknya. Maka kalau dia bisa mendisiplinkan anak-anaknya, maka keturunan dia akan menjadi bangsa yang besar. Amin Bapak Ibu. Lewat keluarga Bapak Ibu, kalau bisa mendisiplinkan anak dengan baik, dengan luar biasa, lewat BCM di Kuching, Malaysia, apabila bisa memuridkan dengan baik keluarga itu, maka akan menjadi bangsa yang besar. Apa sih yang dimaksud dengan bangsa yang besar? Orang-orang mengasihi Tuhan, orang-orang generasi ilahi yang besar, yang apa? Yang memenuhi Kuching, yang memenuhi Malaysia. Nah, kita lihat ya. Yang keempat, Allah merancang keluarga untuk menyatakan kemuliaannya hanya bagi Dia, ya, dengan melahirkan generasi ke generasi para penyembah Allah. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi keluarga itu mau Tuhan pakai untuk apa? Untuk melahirkan generasi-generasi penyembah Allah. Bukan hanya kita, namun generasi berikutnya. Ya. Keluarga diawali dengan pernikahan. Keluarga diawali dengan pernikahan. Dan pernikahan yang dirancang Allah adalah ikatan perjanjian antara satu pasang, laki-laki dan perempuan yang seumur hidup, untuk mencerminkan kasih Allah dalam Kristus yang menyelamatkan. Jadi, kasih Allah dalam Kristus itu tercermin dari mana sih? Yang paling bisa kelihatan itu dari pernikahan. Kita bisa memahami kasih Allah yang luar biasa itu dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Memurnikan karakter. Karakter kita, Bapak Ibu, dibentuk itu bukan di kantor. Karakter kita dibentuk bukan di gereja, kalau menurut saya. Karakter kita dibentuk bukan di pasar, bukan di mana. Namun karakter kita dibentuk di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Saya dibentuk oleh istri saya, Bapak Ibu. Ya. Saya menjadi lebih sabar oleh karena istri saya. Istri saya menjadi lebih sabar karena saya ya menghadapi suami yang unik ini gitu, dia menjadi lebih sabar. Ya, nah itu Bapak Ibu juga dibentuk oleh pasangan Bapak Ibu. Ya. Dan membangun sebuah unit masyarakat terkecil yang kokoh, tak tergoncangkan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin masyarakat ini kuat, maka harus dibangun di dalam keluarga. Di dalam keluarga yang diawali dengan apa? Dengan pernikahan. Jadi pernikahan itu vital sekali Bapak Ibu. Ya, kalau pernikahan di gereja kita hancur, lemah sekali gereja kita. Namun kalau pernikahan di gereja kita kuat, maka gereja kita akan luar biasa kuat, kokoh. Generasi akan luar biasa. Intinya apa? Di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, ada rumah yang hancur, ya. Menikah tanpa tujuan yang berpusat pada Kristus dan digerakkan oleh Alkitab seperti membangun rumah tanpa pondasi. Hal seperti ini sering dilakukan oleh banyak pasangan yang menikah. Jadi kalau kita menikah alasannya bukan alasan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, alasan kita menikah adalah alasan-alasan praktis, mau bahagia, mau segala macam itu tadi, atau karena umur sudah lanjut dan lain sebagainya, maka itu adalah pondasi yang rapuh. Ya, alasan menikah adalah apa? Harus berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Saya ingin apa? Ingin menjalankan visi Allah dalam kehidupan saya. Saya menikah. Ya. Nah, kalau alasan pernikahan tadi alasan-alasan praktis, maka kita membangun pernikahan pun bagaikan membangun rumah dengan pondasi yang rapuh atau tanpa pondasi. Pasti suatu saat pernikahan ini akan hancur. Bayangkan Bapak Ibu, ya misalkan alasan menikah saya alasan menikah karena saya rasa dia adalah sahabat saya gitu kan. Nah nanti suatu saat tidak bersahabat lagi bagaimana? Ya. Oh berarti pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Atau saya menikah karena saya ingin bahagia.
ternyata dalam menikah tidak bahagia. Oh, berarti pernikahan ini selesai, gitu kan? Ya, itu alasan-alasan yang tidak baik dan membuat pernikahan kita memiliki pondasi yang rapuh, ya. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ya, mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, boleh silahkan bertanya. Sangat jelas ya. Yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ternyata cepat juga ya. Udah mau selesai nih. Nah, desain Allah untuk pernikahan. Ayo kita baca bersama. Mungkin ada salah satu yang baca. Kejadian 2, 18 sampai 25. Kejadian 2, 18 sampai 25. Yuk, salah satu boleh baca. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung-burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan di rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya. Itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25, ini adalah ayat yang menjadi dasar ya dalam pernikahan. Ayat yang menjadi dasar dalam pernikahan, ini adalah pernikahan yang orisinil. Pernikahan yang pertama kali terbentuk. Dan yang membentuk adalah Allah sendiri. Ya. Bagaimana dengan pernikahan yang lain? Saya percaya pernikahan diberkati di gereja juga yang membentuk adalah Allah sendiri. Ini adalah ayat yang menjadi landasan kita dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu, karena Tuhan yang merancang pernikahan, maka dibutuhkan 3 relasi untuk pernikahan yang baik. Ya. Ada 3 relasi dalam pernikahan yang baik. Karena yang merancang itu Tuhan. Pernikahan itu bukan timbul karena ide manusia. Ya. Kalau kita lihat, Adam punya ide nggak untuk dia punya pasangan? Nggak ada. Adam tuh nggak punya ide. Adam hanya punya perasaan dia sepi, dia sendiri, dia lihat binatang lain berpasang-pasangan, namun ide bahwa ada pasangan, ada penolong baginya, itu nggak ada sama sekali dalam pikiran Adam, nggak ada. Jadi ide pernikahan itu Tuhan. Ya, kita bisa lihat Tuhan itu kreatif ya Bapak Ibu ya. Kreatif, menjadikan laki-laki, udah menjadikan laki-laki, menjadikan perempuan, dan menyatukan dalam sebuah pernikahan. Tuhan itu super kreatif. Tuhan yang merancang pernikahan, maka dibutuhkan 3 relasi untuk pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik, Bapak Ibu, ada 3 relasi, ya, yaitu Tuhan, suami, dan istri. Ya. Tuhan, suami, dan istri. Oh,
kita dalam keluarga adalah keluarga yang ekonomi baik, ya. Ekonomi baik. Kita dalam keluarga, suami saya dan suami dan istri adalah orang yang sama-sama sabar, misalkan. Orang yang sama-sama karakternya baik lah, misalkan seperti itu. Namun kalau tidak ada Tuhan, pernikahan itu tidak akan kuat. Ya, jadi pernikahan itu dari awal 3 relasi. Tuhan, suami, dan istri. Jadi Bapak Ibu kalau mau pernikahan Bapak Ibu kuat, pastikan ada Tuhan di situ. Sesaat setelah Adam dan Hawa tidak mentaati Allah, relasi di antara mereka berubah. Relasi, hubungan berubah. Mereka mengalami keterasingan satu sama lain, dan Adam mulai menyalahkan Hawa atas masalah-masalah yang terjadi. Ya. Setelah Adam dan Hawa berdosa, ya, mereka yang tadinya erat antara Adam dan Hawa nggak ada masalah. Setelah mereka berdosa, mereka rusak relasinya dengan Tuhan. Ternyata itu merusak relasi di antara mereka sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu amat sangat menentukan bagaimana pernikahan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin pernikahan kita semakin diberkati Tuhan, pernikahan kita menjadi penuh dengan pernikahan yang damai sejahtera, intinya satu, Bapak Ibu harus dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada God, Tuhan, ini ada suami dan istri. Ya. Kalau suami dan istri jauh dari Tuhan, ini kan jauh dari Tuhan kan? Jarak antara suami dan istri jauh nggak? Renggang nggak? Renggang ya, karena suami jauh dari Tuhan, istri juga jauh dari Tuhan. Tapi misalkan suami semakin mendekat dengan Tuhan, suami semakin mendekat dengan Tuhan, semakin taat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan istri juga semakin mendekat dengan Tuhan, semakin menjadi istri yang takut akan Tuhan, maka secara otomatis mereka juga akan semakin mendekat. Relasinya akan menjadi kuat satu dengan yang lain. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau mau pernikahan kita berhasil, ya, yang kita butuhkan bukan tips parenting Bapak Ibu. Pernikahan ya, tips-tips pernikahan. Sekarang kalau kita lihat di dunia tuh banyak sekali tips-tips pernikahan. Namun yang kita perlukan paling utama adalah kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, maka pernikahan kita akan kuat. Nah, companionship ini apa ya? Persahabatan ya. Persahabatan. Kalau kita lihat tadi Kejadian 2 ayat 18. Tuhan melihat semuanya baik. Namun pada saat Tuhan melihat Adam seorang diri, Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Oh, Adam itu Tuhan rancang tidak seorang diri. Ya. Nggak baik ternyata seorang diri saja, kata Tuhan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Karena Tuhan tahu ya, Adam itu butuh relasi dengan Tuhan. Adam kan waktu itu berelasi dengan Tuhan ya, intim dengan Tuhan. Namun ternyata berelasi dengan Tuhan, Tuhan tahu Adam itu juga butuh relasi dengan seseorang yang jadi sahabatnya. Ya. Manusia lain yang jadi sahabatnya, betul-betul sahabat. Ya. Maka Tuhan menciptakan apa bagi Adam? Istri. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan buat dalam pernikahan? Karena Tuhan ingin pernikahan kita tuh menjadi persahabatan yang paling intim. Amin Bapak Ibu. Kita terhadap suami kita, terhadap istri kita harus sadar bahwa itulah sahabat kita. Sahabat kita. Sahabat dalam suka dan duka. Ya. Sahabat yang saling mengerti, sahabat yang saling menerima, sahabat yang saling memaafkan. Ya, itulah sahabat. Jadi Tuhan merancang pernikahan. Itu untuk persahabatan, Bapak Ibu. Untuk persahabatan. Kalau Bapak Ibu mau melihat siapa sahabatmu, ya, ini Bapak Ibu, apalagi yang berdua nih, bisa lihat kanan atau kirinya, itu sahabatmu. Bukan anakmu, bahkan bukan anakmu, bukan orang tuamu, namun sahabatmu itu tuh, samping kanan atau samping kiri, yang kadang-kadang sering berantem gitu kan, itu sahabatmu, itu sahabat sejati. Selain Tuhan, ya. Nah, Tuhan merancang pernikahan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan relasi persahabatan, ya, dan memberikan ilustrasi tentang hubungan kita dengannya, ya. Bagaimana sih Bapak Ibu memahami hubungan persahabatan antara kita dengan Tuhan, gitu kan? Ya, Anda akan bisa memahami dengan apa? Dengan
membangun persahabatan Anda dengan suami atau istri Anda. Bisa memahami. Tuhan adalah pribadi yang amat peduli terhadap pribadi kita. Ya, Tuhan itu, Bapak Ibu ya, Tuhan itu baik sekali ya. Tuhan itu peduli. Tuhan itu peduli. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu, kita seringkali nggak paham akan kebutuhan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak paham juga kebutuhan Bapak Ibu itu butuh sahabat. Tapi Tuhan tahu bahwa kita butuh sahabat. Dia Bapak yang sangat peduli dan dia memenuhi kebutuhan kita. Adam nggak tahu kebutuhannya, tapi Adam dipenuhi kebutuhannya akan sahabat. Diberikanlah Hawa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Manusia tidak berdosa. Ya, manusia tidak berdosa. Adam pada saat itu tidak berdosa. Hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dia tidak berdosa, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Adam itu hidup di Taman Eden. Ya, Taman Eden itu taman yang sempurna, segala macam ada. Namun kata Tuhan itu belum cukup. Kata Tuhan, nggak baik loh. Walaupun Adam sudah punya persahabatan yang erat dengan Tuhan, walaupun Adam hidup di Taman Eden, walaupun Adam punya pekerjaan yang luar biasa, dia berkuasa atas semua binatang, memberi nama, dan lain sebagainya, dia jadi bos lah. Tapi kata Tuhan, nggak baik loh, itu belum cukup. Aku kasih kamu seorang sahabat yang lain. Yaitu siapa namanya? Hawa. Nah, persahabatan Bapak Ibu. Namun untuk memenuhi kebutuhan kita akan persahabatan, ya, pernikahan kita itu bisa menjadi pernikahan yang sebagai sebuah persahabatan ada syaratnya. Ya, ada 4 unsur yang harus dipenuhi supaya pernikahan kita menjadi pernikahan yang sifatnya persahabatan. Yang pertama, pernikahan itu harus menjadi hubungan yang utama. Kalau mau pernikahan kita menjadi persahabatan, kita harus tahu prioritas dalam hidup kita, ya. Prioritas itu bahkan bukan anak kita loh Bapak Ibu, tapi istri atau suami kita. Pada saat kita memprioritaskan istri atau suami atau istri kita, maka disitulah ada persahabatan. Kalau kita nggak memprioritaskan dia, berarti belum menjadi sahabat. Bahkan dibanding anak, ya. Nah ini saya lihat keluarga muda semua ya, sebagian besar ya. Kadang-kadang kita lebih fokus terhadap anak kita gitu kan. Kita mau sibuk terhadap sekolah anak kita. Kadang-kadang kita melupakan suami atau istri kita. Tapi yang Tuhan mau ya dalam persahabatan itu kita memprioritaskan suami atau istri kita. Nah, lalu menjadi persahabatan kalau dia sifatnya permanen. Dalam pernikahan itu permanen. Ya. Sifatnya permanen artinya apa? Ada komitmen. Pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang seumur hidup. Kita tahu pernikahan nggak boleh dipisahkan oleh apapun juga. Suka, duka, kaya, miskin. Akan jadi persahabatan kalau pasangan kita juga paham bahwasanya ini pernikahan adalah pernikahan yang selama-lamanya. Pernikahan itu akan jadi persahabatan kalau pernikahan ini sifatnya eksklusif, ya. Artinya, mohon maaf ya, ada agama yang lain punya istri lebih dari 1 gitu kan. Lebih dari 1, punya istri 2, 3, 4. Kira-kira bisa jadi sahabat nggak dengan keempat istrinya itu? Nggak bisa. Tuhan tahu. Kita nggak mungkin bisa jadi sahabat dengan 4 orang. Nggak bisa. Jadi memang Tuhan yang menjadikan Adam itu satu orang bagi Adam, yaitu apa? Hawa. Kalau lebih dari 1, nggak bisa kita bersahabat dengan pasangan kita. Tuhan tahu. Dan intim. Untuk persahabatan harus ada keintiman. Nah, ya, jadi untuk pernikahan tersebut sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan visinya Tuhan, bahwa pernikahan tersebut adalah persahabatan kita yang paling utama, tentunya setelah Tuhan ya. Maka pernikahan tersebut harus menjadi hubungan yang utama. Ya. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Bahkan pernikahan itu harus lebih utama dibandingkan apa? Keluarga. Ya. Banyak pernikahan yang bermasalah. Ya, saya mengkonseling seseorang bermasalah dalam pernikahan karena ternyata suaminya itu mementingkan ibunya dibandingkan istrinya. Jadi setiap dia gajian, ya setiap
Dalam bahasa Malaysia apa? Gajiannya. Setelah dia dapat gaji, salary gitu ya. Setelah dia dapat salary, dia langsung kasih kepada mamahnya, kepada orang tuanya. Baik nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak baik. Baik sih, tapi masalahnya dia lupa ya, hubungan yang utama yang harus dia penuhi pertama kali itu adalah istrinya. Pada saat dia menjadikan orang tuanya yang utama dan istrinya nomor 2, ada masalah dalam pernikahan. Tetap suami atau istri itu harus menjadi yang utama. Bahkan dibandingkan anak sendiri, harus tetap suami dan istri menjadi yang utama. Ini berarti bahwa hubungan pernikahan adalah yang utama. Yang utama bukan lagi hubungan antara orang tua dan anak. Walaupun antara orang tua dan anak kita harus tetap menghormati. Ya, firman Tuhan kan katakan kan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita harus hormat pada orang tua. Namun yang utama tetap apa? Hubungan antara suami dan istri. Bahkan dengan anak, hubungan anak dengan orang tua harus diubah sebelum hubungan pernikahan dapat dibangun. Nah, pernikahan bisa menjadi persahabatan seperti yang Tuhan mau tuh, seperti yang ada dalam angan-angan yang ada dalam tujuan Tuhan. Pernikahan ini harus jadi persahabatan. Kalau pernikahan tersebut sifatnya apa? Permanen. Ya. Matius 19 ayat 6. Ya, permanen artinya apa sih? Selama-lamanya. Ya, tidak bisa, bukan temporary. Kalau di puncak ya, di puncak Bapak Ibu itu ada yang namanya kawin kontrak ya, di Jakarta, di Bandung kawin kontrak. Jadi kawin hanya berapa tahun gitu kan. Wah, itu tidak mungkin jadi sahabat. Nggak mungkin jadi sahabat. Ya. Tapi pernikahan akan menjadi persahabatan apabila dia apa? Sifatnya permanen. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nggak boleh diceraikan manusia, Bapak Ibu. Pada saat kita punya komitmen, ya, bahwa pernikahan kita adalah pernikahan yang akan terus berlangsung, apapun yang akan kita hadapi. Ada komitmen, maka itu akan menjadi persahabatan. Pernikahan harus dibangun berdasarkan komitmen. Ini penting, Bapak Ibu. Pernikahan itu bukan dibangun berdasarkan romantisme dan lain sebagainya, namun harus dibangun berdasarkan komitmen. Pada saat kita berantem, misalkan berantem dalam pernikahan, konflik itu wajar nggak sih? Amat sangat wajar. Ya. Tapi apapun konflik yang terjadi, kita harus selalu ingat apa? Komitmen. Jadi kalau kita ingat akan komitmen kita yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, di depan Tuhan, dan di hadapan jemaat dalam pernikahan, maka itulah yang membuat pernikahan kita kuat. Wah, istri saya sudah berlaku tidak benar terhadap saya. Tapi kita ingat komitmen, oh iya, apapun yang terjadi, saya tidak boleh menceraikan dia. Wah, keadaan anak-anak misalkan sudah tidak baik di rumah, keadaan rumah tangga sudah berantakan. Namun kita ingat, oh iya, saya sudah komitmen, saya sudah janji di hadapan Tuhan. Maka komitmen itulah yang akan memperkuat pernikahan. Kalau kita selalu ingat komitmen yang diucapkan di hadapan Tuhan, kita juga sebagai suami atau istri kita akan jalan dalam jalan yang lurus. Kita nggak akan ke kiri dan ke kanan karena kita pegang komitmen yang sudah kita katakan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita pegang komitmen, maka baru kita bisa jadi sahabat dengan istri atau suami kita. Pernikahan itu bisa menjadi persahabatan kalau kita pegang komitmen. Nah, pernikahan menjadi hubungan yang eksklusif. Ya. Alkitab mengatakan, maka Adam akan bersatu dengan apa? Istrinya. Kejadian 2 ayat 24. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ya, bukan bersatu dengan istri-istrinya, bukan ya, tapi bersatu dengan istrinya. Nah, ini rancangan Tuhan atas pernikahan itu hanya dengan satu istri, hanya dengan satu suami. Amin, Bapak Ibu. Harus dengan satu istri dan satu suami karena ini rancangan Tuhan. Ya. Kalau dengan satu istri, satu suami, maka baru bisa jadi persahabatan. Di situ kita pada saat pernikahan menjadi persahabatan, di situ kita mendapatkan kebahagiaan, di situ kita mendapatkan damai sejahtera, di situ kita mendapatkan sukacita, di situ kita di dalam pernikahan kita mendapatkan segalanya. Kalau pernikahan itu menjadi sebuah persahabatan, ya. Nah, pernikahan menjadi persahabatan kalau pernikahan itu menjadi hubungan yang intim, ya. Alkitab mengatakan dan mereka akan menjadi satu daging, ya. Menjadi satu daging menekankan persatuan seksual dalam konteks keintiman relasional.
Jadi hubungan intim Bapak Ibu hanya boleh didapat di dalam pernikahan. Ya. Pada saat ada hubungan intim di situ, maka di situ ada apa? Kedekatan yang sangat dekat. Di situ ada persahabatan. Nah, di sini saya tulis sebagian besar masalah seksual dalam pernikahan berasal dari kegagalan keintiman total tersebut. Ya, jadi karena dia nggak bisa intim, dia nggak bisa terbuka dia terhadap pasangannya, maka ada permasalahan dalam hal seksualitas, dan permasalahan dalam hal seksual ini menghancurkan keluarga, ya, menghancurkan pernikahan. Nah, oke, yang terakhir, Tuhan merancang pernikahan untuk memberi ilustrasi hubungan antara kita dengannya. Ya. Kalau kita baca dalam Efesus 5, setelah di sini Paulus mengatakan, ya, hai istri, dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu, lalu hai suami, ya, kasihlah istrimu, ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya dan untuk menguduskannya. Nah, terus Paulus mengatakan di sini bahwasanya yang kumaksudkan, ya, dalam hubungan suami dan istri itu dia memberikan tugas, peran suami istri. Dia kata kuncinya di sini, ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Nah, ini rahasia. Artinya saya tangkap bahwasanya Paulus juga baru ngerti, oh, ternyata hubungan antara istri dan suami itu mencerminkan, ya, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan seperti apa sih Bapak Ibu? Ya, keintiman, betul kan? Hubungan antara manusia dengan Tuhan seperti apa? Tuhan meskipun lihat kita berulang kali kita bersalah, berdosa, melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah mengatakan, oh, kamu bukan anakku, gitu kan. Enggak, tetap Tuhan setia kepada kita. Pada saat kita punya hubungan pernikahan yang seperti itu, kita akan bisa semakin memahami Tuhan, semakin memahami kasih Tuhan, semakin hidup di dalam kasih Tuhan. Ya. Jadi Paulus mengatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan perkawinan untuk tujuan yang lebih besar daripada pernikahan itu sendiri. Jadi tujuan pernikahan itu lebih besar daripada pernikahan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya. Pernikahan kita itu lebih besar daripada tujuannya daripada hanya pernikahan itu sendiri. Pada saat kita berbicara mengenai keluarga, pada saat kita berbicara mengenai pernikahan, sebetulnya itu apa? Kita di situ kita akan melihat kebesaran Tuhan. Di situ menjadi gambaran antara hubungan orang percaya dengan Allah. Di dalam pernikahan itu menjadi gambaran hubungan antara orang percaya dan Allah. Ya. Aduh. Oke. Demikian sharing dari saya, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa tanya jawab atau Bapak Ibu bisa sharing. Saya persilakan. Saya kembalikan kepada Bro Daniel. Ya, terima kasih Bang Anton buat pemaparannya yang begitu baik sekali. Saya percaya kita semua banyak insight yang baru dalam apa yang disampaikan oleh Pastor Anton. Ayo, saudara yang mau bertanya, silahkan bertanya. Saudara boleh angkat tangan. Saudara boleh angkat tangan. Yang mau bertanya, ayo kita nih konseling. Saudara mau bertanya, silahkan bertanya. Yang tidak jelas, saudara bertanya. Oke, mungkin ada hal-hal yang private, entah apa begitu, saudara boleh WhatsApp saya. Tapi kalau saudara mau tanya tentang materi yang disampaikan tadi, saudara boleh angkat tangan, kira-kira biar supaya lebih jelas. Silahkan. Atau saudara langsung bicara. Pendeta Anton, dia kalau ditanya baru keluar ilmunya semua.
Ini ada dari Mike Mitchell, Ewing Nada. Pernikahan itu ialah persatuan. Wah, mantap. Dari Zoom Group Chat. Sekarang kan yang sedang seru ya kalau di Indonesia itu Ahok ya. Ahok dia mengatakan Paulus pernah bercerai dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Alkitab dan apa yang Tuhan Yesus sampaikan jelas sekali kan ya, nggak boleh bercerai. Mungkin saya mau bertanya dulu, Bang Anton. Mungkin bisa dibuat lebih jelas tidak? Tujuan pernikahan lebih besar daripada pernikahan itu sendiri. Maksudnya bagaimana maksudnya ya, Bang Anton? Ya, jadi bentar ya. Kalau kita berbicara tentang parenting ya, kita berbicara tentang parenting itu sebetulnya bukan hanya tentang parenting ya. Tapi pada saat kita berbicara tentang parenting itu sebetulnya berbicara tentang misi kan, berbicara tentang mewariskan iman, berbicara tentang memenuhi bumi dengan penyembah Tuhan. Pada saat kita berbicara tentang pernikahan, kenapa saya senang gitu kalau terkait dengan pernikahan, dengan parenting dan lain sebagainya tentang keluarga, karena intinya bukan tentang keluarga itu sendiri, bukan tentang pernikahan itu sendiri, tapi intinya adalah meninggikan Kristus kan. Intinya meninggikan Kristus, bagaimana mencerminkan Kristus dalam pernikahan kita, itu intinya gitu. Kalau kita jadi keluarga itu ya, saya sempat berbicara juga mengenai ke Bro Daniel ya. Intinya kalau kita berbicara tentang keluarga kan kita berbicara tentang kingdom juga kan. Keluarga itu ada bukan untuk keluarga ya. Jadi bagi Tuhan ya, pernikahan Kristen itu bukan ada untuk hanya kita berbahagia, romantisme dan lain sebagainya, tapi ada tujuan yang lebih mendasar di situ. Yaitu untuk apa? Untuk meninggikan Tuhan ya. Untuk meninggikan Tuhan, untuk memperluas Injil. Ya. Jadi untuk misi juga di pernikahan kita ada untuk misi ya. Pernikahan kita ada untuk misi, untuk meninggikan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Beda kalau pernikahan di luar Kristen atau keluarga di luar Kristen, keluarga ada untuk keluarga itu sendiri. Ada happy family, jadi tujuannya keluarga yang berbahagia. Enggak, kalau kita beda. Keluarga berbahagia kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Keluarga kita berbahagia kalau kita menjalankan misinya Tuhan. Keluarga kita berbahagia kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam pernikahan. Itu keluarga kita pasti berbahagia. Jadi bahagia buat kita, pernikahan Kristen, itu tidak akan pernah menjadi tujuan. Bahagia adalah apa yang kita dapatkan pada saat kita menjalani tujuan Tuhan dalam pernikahan, dalam keluarga kita. Jadi bahagia nggak akan pernah jadi tujuan. Nah, orang-orang di luar sana itu, kalau menikah, mereka tujuannya bahagia, banyak mereka gagal. Tapi kalau kita, tujuan kita dalam pernikahan kita jelas meninggikan Kristus dan memperluas Injil. Itu tujuan dalam pernikahan. Jadi pernikahan bukan ada untuk pernikahan itu sendiri. Pernikahan ada untuk memperluas Injil dan juga untuk meninggikan Kristus. Jadi pernikahan kita ini adalah misi ya sebetulnya. Jadi kita harusnya bergairah dalam pernikahan kita ya, karena pernikahan itu adalah misi. Itu Bro Daniel. Mungkin mau ditambahkan Bro? Iya, keren ya. Jadi gini, kalau menurut saya kan gini. Banyak orang menikah kan supaya bahagia. Kalau aku sama kamu bahagia. Yang saya nangkap dari kata Bang Anton tadi adalah menikah untuk diri sendiri, kebahagiaan sendiri. Padahal menikah itu adalah untuk menjalankan misinya Allah. Nah, ada satu menarik tadi gambar yang kita perhatikan. Semakin kita dekat sama Allah, maka relasi kita juga semakin dekat satu dengan yang lain. Terus tadi Bang Anton bilang begini, bagaimana hubungan kita dengan
pasangan kita, maka itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Ataupun sebaliknya. Wah, itu keren betul. Dan memang benar. Dan kalau kita mau jujur, itu realita. Mungkin Pak Hari boleh share apa? Mungkin boleh tambahkan Pak Hari. Tadi angkat jempol nih Pak Hari. Silakan Pak Hari. Tentang relasi ini Pak Hari. Ya, saya setuju sekali ya. Ya, kesaksian aja kalau dari rumah tangga kami dibanding kami dulu tidak melayani, tidak begitu dekat, intim sama Tuhan, dibanding sekarang setelah kami doa, pujian, penyembahan setiap hari. Sudah berapa tahun ini kita ada pembacaan Alkitab ya Pak ya. Ini udah yang ke-6 kali ya. Ke-6 kali itu memang beda sekali. Saya setuju sekali, benar yang Pastor Anton bilang sama Pastor Daniel katakan, di saat kita itu dekat sama Tuhan, maka hubungan kita tuh ada shalom Tuhan, ada Taman Eden, return to Eden lagi dalam rumah tangga kita. Sedangkan kalau kita dulu kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita tidak intim dengan Tuhan, maka masih hidup dengan kepentingannya masing-masing. Kita masih jauh, ya. Beda sekali di saat kita intim dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, maka seperti triangle itu ya. Lama kelamaan itu makin menyatu kita. Iya, itu kesaksian dari saya. Saya harap semua keluarga-keluarga mulai dengan kebenaran ini yang kita dapat dari Pastor Anton, kita makin lebih dekat lagi, lebih intim lagi kepada Tuhan. Dengar-dengaran, saya yakin rumah tangga kita akan semakin kuat dan kokoh. Demikian, Pastor. Ya, kalau saya mau tambahkan sedikit Bang Anton, berarti begini, semakin kita dekat sama Tuhan, maka kita akan semakin mengerti tujuan Tuhan atas sebuah pernikahan. Semakin mengerti, semakin jelas. Tapi semakin kita jauh, maka semakin tidak jelas. Yang perlu garis bawahi dari apa yang dikatakan Pak Anton adalah relasi itu. Jadi bangun kembali relasi yang sehat, relasi yang rohani, relasi. Ya, jadi bagaimana relasi kita dengan pasangan, maka begitu juga lah sebenarnya gambar relasi kita dengan Tuhan. Atau bagaimana relasi kita dengan Tuhan, begitu juga lah gambar relasi kita dengan pasangan kita. Apakah begitu, Pak Anton? Saya takut salah nih. Kalau Pastor Daniel yang ngomong pasti betul lah. Jadi Bapak Ibu ya, relasi itu kata kunci ya, kata kunci relasi atau hubungan. Relasi itu amat sangat penting dan amat sangat Tuhan perjuangkan, itu relasi ya, relasi hubungan. Bahkan kenapa Yesus mesti mati di kayu salib gitu kan? Yesus mesti menebus dosa kita. Karena pada dasarnya kan Yesus ingin memperbaiki hubungan. Betul ya? Ingin memperbaiki hubungan, membangun hubungan antara apa? Membangun relasi antara manusia dengan Tuhan. Kalau dia nggak mati di atas kayu salib, kita masih terpisah dengan Tuhan. Gitu kan? Tapi karena dia mati, maka jadi buat Tuhan relasi itu harus diperjuangkan. Nah, buat Tuhan, relasi antara suami dan istri itulah yang nanti akan menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Relasi itu penting sekali Bapak Ibu. Relasi itu penting ya. Saya saat ini berbicara di sini juga bukan karena apa-apa, tapi karena saya punya relasi dengan Pastor Daniel Ginting. Ya, ada relasi, ada persahabatan, maka ya semuanya bisa berjalan dengan baik ya karena relasi. Tadi istri saya baru saja, ini ilustrasi saja ya. Istri saya baru bilang, saya diminta untuk bicara, ya, jadi pembicara, ini kata istri saya, dalam sebuah
counseling center dia bilang. Tapi yang mengundang istri saya itu dia tanpa babi, Bu. Jadi Ibu, bisakah Ibu bicara di counseling center ini gitu kan, jam sekian, tanggal sekian, ya. Dia nggak membangun relasi dulu, nggak membangun bagaimana, Ibu, nama saya ini, apa kabar, atau apa namanya, berkenalan, atau bagaimana, tapi langsung hubungan kayak hubungan profesional. Itu kan nggak bisa seperti itu. Apalagi pelayanan. Saya ini paling terganggu kalau pelayanan, misalkan saya diundang melayani di satu gereja, namun saya hanya khotbah, gitu kan, pendetanya nggak ngobrol dengan saya, gitu kan, pendetanya nggak membangun hubungan, nggak bersahabat, saya cuma khotbah. Itu profesional. Di dalam kekristenan nggak ada seperti itu, harus relasi. Ya, saya nggak mau kalau seperti itu diundang lagi, saya nggak mau karena ini pendeta ini ngundang saya untuk apa sih gitu kan? Relasi itu penting sekali. Nah, tadi saya mau sampaikan ya bahwa tujuan pernikahan itu lebih daripada pernikahan itu sendiri ya. Contohnya ini nih. Ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya di Efesus 5 ayat 25 sampai 26 kan dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi, suami diminta Tuhan untuk apa? Mengasihi istri. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya. Jadi suami diminta Tuhan bukan hanya mengasihi istri, ya, tapi menyerahkan dirinya bagi istri. Nah, ini suami-suami nih, kita ternyata diminta Tuhan untuk menyerahkan diri kita, untuk melayani istri. Pertama, untuk mengasihi istri. Yang kedua, pernikahan Kristen, suami harus melayani istri. Bukan istri yang melayani suami, suami harus melayani istri. Nah, terus